Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa sih nama pendengar obrolan roll? Apa ya? Aduh. Apa ya? Sahabat, enggak dong. Sahabat. The Dandis, enggak ya? Enggak radio. Enggak lah. MD, Apa tuh? M Dandis. Enggak dong. Enggak. Cuak. Kepada Mario Dandi, Anda sudah membuat heboh satu Indonesia ya. Gokil. Gila. Bikin ketar-ketir. Ketar-ketir gimana? Gue sih ngeliat videonya, ya mungkin udah dibahas sama channel lain kali ya. Iya. Cuman kalau nggak tahu juga ya kalau kita bahas singkat tuh kayak dia gebugin orang segitu membabi butanya tuh kenapa gitu? Apakah Hai. mabuk? Dendam. Mungkin. Apa? Oh dendam, Kepuasan tersendiri gitu kan. kepuasan tersendiri, atau mungkin kesurupan, Waduh, keserupan apa? Itu biar iblis. Pak polisi aja ya. kesurupan jin Rubicon. Aduh. Ya gara-gara lu bapak lu udah nyampe nimbun. Apa? Lu nuduh dulu. Enggak. Tapi semoga buat ini ya korbannya siapa? David ya. Iya David. Semoga cepat sembuh ya. sembuh ya. Apalagi dia masuk ini loh, apa namanya? Jadi model video klipnya Bonga-Bonga ya. Iya, gue nggak tahu sih tapi gue pernah lihat dia pakai baju bunga-bunga dan kayaknya Ada di video klipnya ada. Oh. Ada. Anak metal dia. Metal. Anak Anak metal harus kuat. Kuat. Semoga cepat sembuh tuh, David ya. Yoi. Oke, malam ini kita mau bahas apa nih, gengs? Oke. Masih berkaitan ya? Apa? Berkaitan dengan Sebenarnya gini sih yang mungkin menarik perhatian gue tuh kayak kalau ada anak bandel, kalau Joe kan child free kan? ya. Kalau ada anak bandel tuh salah didikan atau salah lingkungan sebenarnya? Aduh. Bisa mungkin bisa keduanya ya. Enggak, salah satu dong. Kan Biasanya harus, kalau lingkungan tuh Misalnya gini, lu sebenarnya baik. Ya namanya anak kecil kan. Terus di lingkungan yang salah. Misalnya Nah lu itu kayak gitu tuh. lagi keluar di lingkungan baru nih kan. Lagi mau beli apa misalnya beli permen gitu kan. Nongkrongnya gangster. Nah loh. Nah biasanya gitu kayak biasanya itu yang kalau faktor lingkungan tuh sebelumnya maksudnya dia tuh dulu nggak nakal mungkin. Dan mungkin gara-gara faktor lingkungan ya Jadi nakal. Terus kan lingkungan juga sebenarnya kan banyak juga lingkungan pertemanan, Lingkungan rumah, keluarga, lingkungan sekolah. tetangga, sekolah. Iya, Benar-benar. Tapi sekolah cewek yang di Jakarta kan nggak mengajarkan. Aduh. Gila. Ya uslah ya. Oke, kita bahas aja kali ya. Maksudnya Siap. ini kalau misalnya kita punya anak nih ya, dititipin ke sekolah gitu kan, atau bermain di luar rumah gitu, bukan sekolah doang gitu kan ya. Jadi kalau dia bandel nih, salah lingkungan atau salah didikan gitu loh. Mungkin ada yang mau berpendapat duluan? Joe dulu berarti ya. Joe yang child free ini ya. Kalau faktor lingkungan tuh mungkin Misalnya gini, orang tua lu gak ngajarin lu narkoba, tapi lu narkoba. Salah siapa? salah Tapi orang tua lu, pokoknya kamu jangan narkoba ya. lingkungan lah ya itu udah Apa? fix lingkungan. Kenapa? Karena ya tadi mungkin lingkungan Dipengaruhi. keluarga juga kayaknya. Soalnya kan Lu narkoba? enggak, maksudnya kayak karena kan orang-orang kalau dipaksa atau disuruh menaati aturan tuh tambah menggebu-gebu kan untuk Dilarang makin penasaran jadi, ya. Sama kayak itu gue liat dari YouTube-nya siapa ya, Habib Jafar atau apa ya, dia ngobrol sama Pak Haji Romai Rama gitu ya. Jadi kalau misalnya bir itu kan haram ya, hamar tuh haram, dilarang kan, makanya penasaran. Coba kalau legal, lo mau minum sampai mabok? Enggak juga. Sama kayak misal pacaran gitu, nih dari Habib Jafar nih ya. Kalau pacaran kan nggak boleh tuh di Islam kan. Makin penasaran dong. Tapi udah nikah 10 tahun males kan lu. Iya. Di legal kan malah males. Belum nikah. Mungkin udah bosen ya kayak. Ya, atau mungkin belum nikah deh. Misalnya lu pacaran udah lama nih, udah 2 tahun nikah. Kayak yang awalnya pengen ketemu lama-lama, lu lagi. Tapi nggak tahu sih, semoga aja bukan kalian berdua atau siapa yang di sini gitu kan. Iya betul. Jangan sampai. Oke, kalau menurut lu negara lingkungan. Lingkungan plus mungkin di faktor-faktor lain ini ditambah faktor keluarga lagi. Keluarga, kenapa keluarganya? Ya tadi kan karena mungkin broken dan kebanyakan dilarang. Tapi ya. yang itu si bro itu nggak broken. Kalau dia hidup kecukupan ya kan. Kalau dia kenyamanan itu apa? Kayaknya. Kenyamanan gimana? Mungkin dimanjakan dan dimanjain bangsat. Dimanjain. Oke. Oleh harta keluarganya dan kaya kan, cukup kan, lu tinggal begini cepret dibeliin Gucci, nah itu Versace,
di faktor lingkungan yang mungkin circle pertemanan dia menuntut untuk flexing dan lain-lain ya. Oh, tapi tipikal yang anak gitu kayaknya nggak pernah makan nasi goreng 15.000 kali ya? Mungkin pernah, tapi Masa jarang. naik Rubicon makan nasi goreng 15.000? Banyak. Siapa tahu malam-malam abis mabuk kan. Yang masih buka ya itu. Iya, kebiasaan kan anak Jakarta Selatan tuh habis mabuk ke warteg malam bilang. Oh, malah ke warteg? Iya, juga bingung tuh. Oh, berarti maksud lu anak Jakarta Selatan sama kayak dia? Enggak kan? Mungkin kebanyakan ya. Kalau menurut Raf? Kalau menurut gue dua-duanya bisa sih, soalnya kan tergantung juga anaknya gitu. Dapatnya nakalnya itu dari mana? Dari mana? Misalnya Itu, gini, misal lingkungan rumahnya nih ya, Ya. kuburan. Ada dong di pemakaman ada perumahan kan? Ya. Terus dia taunya dari internet misalnya. Jadi bukan secara lingkungan dong. Bukan, mungkin yang bikin tambah tahu. Kayaknya asap lo ke kamera itu deh. Takutnya nanti kayak apa efek-efek horor gitu kan. Iya, misalnya dia taunya dari internet gitu. Ya. Bukan dari lingkungan dong berarti. Iya bukan berarti. Dari lingkungan internet. Iya lingkungan. Iya mah ya. Tadi lu bilang sendiri Raf, lingkungan tuh banyak kan. Iya. Iya banyak, iya. Intinya dari luar ya. Iya. Jadi peran orang tua nih biar nggak dapat anak dajal begitu gimana ya caranya? Dimasukin pesantren gitu misalnya. Itu ya. Atau disibukkan dengan kegiatan yang berfaedah gitu. Itu gak kebanyakan gabut sih. Jadi harus Les. Bukan les, kayak mungkin. Tapi duitnya pengeluarannya banyak dong. Ya itu, untuk mencegah hal-hal yang seperti itu mungkin harus berkorban yang lain ya. Oh gitu. Kalau yang nggak punya duit? Nah itu lebih ke didikan. Nah, berarti intinya peran orang tua tuh lu dilempar dengan kesibukan atau dari orang tuanya yang mendidik gitu kayak. Ya dari segi orang tuanya menurut gue ya harus ngedidik mendidik. juga, Kan jangan tugasnya juga ya. dilepas. Oke, coba contoh didikan lu gimana? Misal lo jadi bapak deh. Kalau gue misalnya ya, misalnya M gitu. Jangan M sih, siapa ya? Dodi sih. Sana kan namanya Dondi. Dondi, pokoknya kalau kamu kena masalah, jangan harap bapak akan menolong kamu. Wah. Jadi udah ada skakmat nih. Terserah lu ngapain terserah. Main-main silakan gitu kan. Cuman kalau lu kena masalah, jangan harap keluarga bantu lu. Itu didikan almarhum bokap gue soalnya. Berarti itu diajarkan buat mandiri ya. Ya terserah lu mau main-main. Pokoknya lu tahu narkoba itu nggak benar. Iya. Lo tahu misalnya lo mabok terus pulangnya tabrakan mungkin bisa mencelakakan orang, jangan berharap keluarga lu bantu. Terserah lu main-main tapi terserah. Jam-jam gitu nggak bodo amat tuh. Kalau jam mungkin SMA gue masih ditanya ya. Jam 12 maksimal gitu. Jadi kalau nggak pulang belum sampai rumah pagar belum kebuka tuh ditelepon. Pas kuliah udah mulai yang udah terserah lu pulang malam terserah. Cuman kalau ada masalah keluarga nggak bantu. Oke. Tapi masalahnya bukan berarti ya masalah gimana dulu nih ya. Kalau masalahnya anak bapak narkoba ya sudah. Karena kan pernah dulu kan ada yang kasus yang polisi palsu nelfon kan anak bapak narkoba gitu. Bapak gue gak nelfon gue juga sih. Jadi bukan ancaman tapi jadi beneran gitu loh. Jadi gue anjir kalau gue kena masalah ini gak akan dibantu juga sih. Oke. Kalau gue jadi cara didik gue kayak gitu. Dididik seperti itu gue. Lu Rafa? Gimana nih? Kan gue child free. Oh iya, child free bener. Child free kan bukan Ya, tipikal nanti yang kalau dikubur nggak ada yang jenguk. itu berlaku untuk semua gender atau maksudnya itu cowok cewek? Cowok cewek. Oke. Ya anak kan namanya punya anak gitu kan. Lo kadang-kadang punya anjing aja lo latih-latih. Tidak boleh berak sembarangan gitu. Nurut lagi anjing kan. Apa ya? Gak pikiran lagi gue. Atau lo bebasin aja nih kalau mau ngerokok sama papa gitu. Yang penting kalau ngerokok depan papa gitu. Atau lo mau OD depan papa gitu. Atau mau clubbing papa ikut. Mungkin kalau gue ya yang menjauhi alkohol yang penting sih. Udah Ya, itu aja. tapi dia minum. Ya. Bodoh kan berarti kan. Kalau lo Raf. belajar tanggung jawab sama diri sendiri aja sih. Biasanya kan gitu kan. Kayak didikannya pasti gitu kayak ya berusaha apalah lebih mandiri sih ujungnya kan. Lebih mandiri. Mandiri. Pokoknya nih ada uang jajan kamu tuh sehari 50.000, cukup tidak cukup terserah gitu. Ya. Jadi Rafa mengajarkan untuk tidak boros. Ya. Kalaupun ada kelebihan mungkin tabung gitu ya. Yeah. Cuman ada juga kan tipikal orang tua yang ngajarin kayak dulu gue suffer gitu kan. Gue nggak pengen anak gue suffer. Makanya jangan sampai lo ngerasain kayak gue dulu gitu. Jadi dikasih apapun dikasih. Lo minta apa aja dikasih. Aduh. Ada juga kan berpikir seperti itu kan. Iya, mungkin caranya dia memberikan kasih sayang seperti itu mungkin. Tapi gini,
kasih sayang ya. Misalnya nih ya, lu punya anak. Kita semua belum punya anak di sini nih ya. Anggap anak lo SD kelas 5 deh. Kelas 6. Minta motor ke sekolah. Larang. Tapi nangis-nangis depan lo kalau gak dikasih. Ya buat apa juga kelas 5 SD gitu. Ya kan dia permintaan dia. Gue masih bisa nganterin lu gitu. Oh, lo gak kasih. Iya. Karena? Iya tadi. Takutnya kecelakaan dan lu anjing. Dibegal gitu ya. SIM aja belum punya gitu. Nah, kan tanda sayang itu kan belum tentu harus yang nyenengin terus sebenarnya kan. Benar. Terus kalau misalnya apa ya lingkungan, misalnya ada juga orang tua yang gue masukin lo ke kampus yang mahal biar berteman sama orang-orang yang seenggaknya ya apa namanya linknya bagus gitu kan, pergaulannya luas gitu kan. Cuman sebenarnya nggak menjamin juga kan. Iya. Kalau emang dari anaknya emang titisan dajal ya udah gitu loh. Itu. Lo mau di mana aja begitu kan? Itu dia kayak semua tergantung pemikiran anaknya gitu, menangkapnya, nangkap didikannya dan circle-nya, lingkungannya gitu loh. Iya benar. Tuh Rafa punya artikel tuh. Iya. Jadi gue yang nge-bridging kan. Aduh. Kacau baca dari tadi. Rafa laptopnya baru ya? Waduh, lama-lama. Laptop produser. Laptop kan tidak berpajak. Terus di sini ada 7 faktor penyebab kenakalan remaja yang harus diperhatikan oleh orang tua. 7 faktor penyebab kenakalan remaja. Pertama apa? Oke, yang pertama ada faktor keluarga nih. Keluarga tadi ya, kita udah bahas ya. Ya, ada subnya juga nih, keluarga yang tidak harmonis. Oh, broken home tadi. Ya. Kan? Jadi mempengaruhi, nyata berantem itu biasa aja di rumah gue ngeliat berantem biasa gitu kan. Oke, nomor 2. Yang kedua, kurangnya kasih sayang. Nah, kasih sayang gimana nih? Apakah tidak diajak ngobrol? Ya, atau sibuk masing-masing orang tuanya kali ya? Ya bisa terus kayak orang tuanya sering bertengkar kan itu kan kurang kasih sayang. Atau cuman sayangnya berupa uang gitu ya? Iya. Papa nggak bisa sama nganterin kamu, yang penting papa kasih 5 juta per hari. Waduh. Wow. Juga mau. Yakin lu? Dulu mungkin kecil gue berpikir seperti itu ya. Tapi pas udah berumur enggak sih. Kayak dengan pemikiran sekarang mungkin ya. Iya. Mau aja. Dengan lu punya uang banyak, tapi karena gue punya pikiran seperti ini. Keluarga lu gitu loh. Apalagi kandung ya. Mau teman lu banyak, mau teman lu bilang sahabat dekat. Kalau ada apa-apa juga yang keluarga yang belain lu sebenarnya. Benar. Gitu. Kalau gue ya. Oke, nomor 3. Oke. Terbiasa dimanja dan dididik terlalu keras. Dimanja sama ini kontras nih. Harusnya 2 ini ya. Tidak disatukan. Jadi mungkin Yang berlebihan nggak baik. abis dibentak-bentak dimanja-manja gitu. Iya. Gitu. Intinya yang berlebihan nggak baik, oke ya. Yeah. Oke, terlalu dimanja nggak baik, terlalu keras juga nggak baik. Oke, terus. Oke. Faktor religi. Oke, kepercayaan. Keimanan. Keimanan. Tapi itu penting sih. Penting. Itu penting sih. Maksudnya kalau misal agama itu kan ibaratnya ngajarin lo apa ya peraturan fondasi, Iya, fondasi. Ngajarin buat ya apa ya peraturan hidup gitu ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Basic kehidupan gitu loh. Iya, yang sebenarnya kadang-kadang manusia juga nggak tahu itu salah benar gitu kan. Kayak misalnya nih ya, lu ada yang ngeliat orang berantem di jalanan, apa yang lu lakuin? Melerai, Ya, ikutan, atau foto atau video? Harusnya melerai. Kalau gue lebih Tapi pas melerai, ini siapa tuh iya melerai. Gue lebih membiarkan sih. Membiarkan. Soalnya kan Lu gue. ya urusan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya lu dipukulin cewek? Kalau dia posisinya sendiri ya Sendiri. Maksudnya kalau digebukin nama-nama dan cewek sendiri ya itu Lu harus tolongin. Tanpa lu tanya kenapa. Iya. Taunya copet. Mau cewek mau cowok juga setidaknya gue datangin dulu lah. Oke, ya itu penting sih agama sih. Berarti yang bener-bener tuh nggak beragama maksud lu? Kurang. Kuat pondasinya. Kan makanan ada 2 ya. Secara jasmani kita perlu makan, ya kan? Nasi, apa mie goreng terserah itu kan biar lo nggak lapar kan? Kalau lapar pasti apa? Uring-uringan, sakit, bete, ya kan? Sama kayak asupan agama tuh kayak makanan rohani kita kan. Kalau lo kurang asupan agama, jadinya tadi itu rohaninya sakit, brutal, kayak binatang ya. Terus? Atau buas. Terus ada faktor ekonomi. Kenapa ekonomi? Kelebihan, kekurangan sama ya berarti? Iya ya? sama. Kalau kekurangan bisa aja kayak gue dikasih misalnya kayak gue nyuri kali ya.
jual narkoba kali ya gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Intinya gini sih, lu mau flexing boleh. Iya. Cuman kan memang flexing tuh bebas ya. Bebas. Cuman kan kadar noraknya kelihatan ya. Oh ini orang kaya yang baru dapat duit ya. Oh ini orang yang baru sukses. Oh ini orang yang dapat duitnya gampang. Jadi noraknya berlebihan. Kan misalnya nih kayak misalnya misalnya lo koruptor gitu kan gampang dapat duit kan. Iya. Atau mungkin jangan koruptor lah. Terlalu bahaya ya. Jangan. Nah, misalnya pekerja seks komersil gitu kan. Memang kadang bilang siapa bilang gampang ya, pokoknya intinya kerja gampang gitu ya. Duitnya berlebihan gitu. Ya mungkin jadi norak aja. Karena lo nggak apa ya merasakan pengorbanan dapat duitnya sih. Jadi norak aja gitu kayak hari ini aku makan di sini. Iya. Hari ini aku di sini gitu. Jadi nggak ngerasain nyari duit tuh susah tuh nggak ngerasain. Atau mungkin gini. Karena lo terbiasa dapat duit gampang. Jadi lo ya foya-foya buat diri sendiri karena mikirnya besok juga ada lagi gitu kan. Tanpa mikirin lo perut kenyang, gadget lo banyak ya kan, mobil lo banyak tapi sebelah rumah lo kelaparan. Tetangga lo ada yang meninggal, lo nggak datang gitu. Emang cuek kayak gitu kan. Empatinya kurang. Empati. Oke, terus. Oke. Terus ada lingkungan pergaulan dan tempat tinggal. Nah, Yang tadi itu ya kita bahas ya. Iya. Oke. Terus? Oke, terus ada perkembangan teknologi informasi. Oh yang tadi juga tuh. Internet Yang juga. tadi misalnya lu punya rumah lo lingkungan nggak ada nih. Iya. Atau mungkin tinggal di apartemennya masih baru, masih kosong, tapi lu udah apa misalnya lu manggil iblis gitu kan. Atau lu tiba-tiba kata-kata kasar gara dari internet kan. Ya, Pengaruh dan internet. itu juga paling luas ya kan. Iya, jadi kalau nggak ada yang rem gitu ya, nggak ada pendidikan dari orang terdekat atau orang tua ya lu jadi nggak tahu ini salah bener nggak sih. Kalau ngomong kasar tuh boleh nggak sih gitu loh. Oke terus? Udah. Itu yang 7 tadi terakhir ya? Ya, itu. Kalau misalnya lu ngelihat anak kecil bandel lu bakal ngapain? Yang di bawah umur jauh. Misalnya lu lagi jalan atau lagi ngantri makanan. Terus tiba-tiba sebelah lu anak kecil, bangsat gitu. Wah anjing Random banget ya. Ya kan kita nggak tahu kan. Bener. ya Tapi- kalau pengalaman gue cuman gue diemin sih kayak ya cuman geleng-geleng aja. Di Paloli siapa? Iya. Kalau gua nih ya. Nggak berpendidikan, maksudnya kayak nggak diajarin sama orang tua lu kayak. Ya gitu kan Kebangsaan, kayak iya. kalau gua kan kayak ih anak siapa sih? Kayak ada pikiran-pikiran kita nih mau negor tapi takutnya gimana gitu kan. Ya, Nggak ditegur tapi ganggu gitu kan. Benar-benar. Kan kelihatan biasanya kan kalau lagi duduk di tempat ramai orang sekitar, gue kan akan ngeliat orang sekitar gue sih reaksi seperti apa. Seperti dia juga bete gitu kan. Berarti Iya. bukan gue doang nih yang berlebihan atau gue nggak ngerasa SJW gitu kan. Benar. Tapi kalau biasa aja biasanya berarti emang lingkungannya sudah terbiasa dengan itu. Iya, dan dia nggak menyadari aja kalau dia ternyata nggak di lingkungan itu. Dan Contohnya kayak boleh misalnya ngomong F you gitu kan. Di anak kecil di Iya. lingkungan normal sih enggak ya. Ya maksudnya kayak Enggak dong harus ya lingkungan normal. Atau mungkin lu di penjara iya. Ya. Mungkin lingkungannya di penjara ya sudah ya mungkin biasa dia gitu kan. Ya, mengatakan kata-kata itu nggak sadar kalau Itu nggak benar itu sebenarnya. nggak bukan di lingkungan dia kan. Kalau misalnya Ya. Rafa bilang kayak dia biasa di lingkungan itu dan oh atau enggak gini deh. Nyebut orang tua pakai nama. Emang ada ya? Kan Di luar negeri ada bisa gitu kan. Oh, Ya kan. Nah, oke. tapi kan kalau di sini aneh banget gitu. Kalau compare sama yang beda budaya Beda gitu. budaya. Ya, Beda Oke. budaya. Ya, benar. Terus jadi culture shock gitu ya. Iya. Oke. Terus apa lagi? apa tadi ya? Tadi yang anak kecil di bawah umur lo ngeliat kayak dia bertingkahnya aneh-aneh tuh lo bakal ngapain sih? Mau lo larang taunya orang tuanya, anak saya mau diganggu-ganggu gitu kan. Salah lagi. Biasanya itu juga Tadi bilang, SJW gitu kan. kayak waktu itu gue pernah lihat kayak anak kecil main di tempat skateboard itu juga skateboard nih. Iya. Dan Takutnya ketabrak anak gitu kan. skate-nya mau main dan maksudnya udah ditegur baik-baik sama kayak dia di situ. Dia minggir dan ternyata belakangnya ada orang tuanya kan rame juga. Dan orang tuanya malah yang marah-marah gitu loh. Ini kan hak bersama gitu kan. Nah, iya, tapi kan peruntukannya beda ya. Itu kalau nggak salah istilahnya deh apa sih generasi orang tua lembek juga sih. Aduh. Ada. Gue lupa di channel Profesor Anel Kasali kalau nggak salah. Orang tua terlalu lembek. Jadi misalnya nih, kalau angkatan gue misalnya dimarahin guru gitu kan, orang tua dipanggil nih, ya otomatis gue dimarahin 2 kali. Orang tua gue dipanggil jadi malu, jadi merasa anaknya bandel, gurunya marahin juga. Kalau sekarang kayaknya ada beberapa yang mungkin langsung bersikapnya orang tuanya membelain anaknya aja, tanpa didengar dulu ya sumbernya gitu. Jadi terlalu lembek aja sih. Kayak tadi kan sebenarnya kan kalau anak kecil di tempat lingkungan skateboard ya kali.
Iya. Jelas-jelas peruntukannya buat skateboard dan Tapi kan ada yang mikir juga ini kan tempat umum mas. itu tuh biasanya ibu-ibu yang sen kanan sen kiri. Ya jadi kan jadi bingung juga ya. Maksudnya kalau dibilang dari point of view ibunya ya benar di tempat umum. Iya. Tapi Kenapa kan, lu nyuruh anak gue yang cabut gitu? Iya, tapi kan peruntukannya itu tuh. Jelas-jelas ada bowl gitu buat skateboard. Ya biasanya dia main otopet kan. Iya. Ya. Itu dia makanya itu anak kecil ya. Iya. Yang secara anak kecil tuh maksudnya mungkin masih di bawah umur lah ya, di bawah remaja ya. Oh, yang baru-baru ini fenomena yang lato-lato itu tuh. Yang tak berisik gitu kan. Nah, kan itu juga di malam. Pas berisik dan apa orang tuanya juga nggak itu loh. Udah tidur kali orang tuanya. Masa kagak ganggu juga orang tuanya? Gue aja keganggu bangsat yang pakai dinding aja. Ya itu tadi ya, itu kalau anak kecil yang mungkin masih secara pemikiran belum dewasa. Iya. Iya. Tapi kalau ngeliat lo anak yang udah ya secara KTP udah bisa bikin KTP gitu kan. Tapi masih kelakuannya kayak anak kecil tuh gimana ya? Nah, Sebenarnya mungkin kejadian yang kita lihat di media sekarang mungkin salah satu yang ke expose. Iya, yang Mungkin yang nggak ke expose viral. banyak. Gitu. banyak. Yang mungkin lawannya bukan orang yang petinggi juga gitu kan, nggak punya power gitu kan. Kan ada juga di Makassar kan yang online shop tuh. Lu beli barang online shop. Oh, yang Terus apa namanya? yang thrift shop ya? Iya. Gebukin ya. Terus tiba-tiba lu samperin si pembelinya, lu gebugin gitu dan lu videoin. Ini kenapa ya? Maksudnya kenapa lu berantem lu videoin gitu loh? Mungkin dia merasa Keren. tindakan dia tuh benar, Bang. iya, bisa. Apa? Merasa dia benar terus mau memberitahu publik. Kalau Kalau dengan dia mukul benar. itu benar. Emang dia tolol. di pos kan ya malah bumerang ke dia, malah dia dicaci maki lu, malah Ya dia itu minta- apa mungkin nggak tahu ya, mungkin gitu nggak tahu ini salah benar gitu ya. Atau mungkin kayak nih lo lihat nih hasilnya kalau lo ngata-ngatain gue jadinya begini nih. Mungkin di pala dia begitu kali ya. Ya mukulin, Iya, ya gitu. mukulin sampai tadi kan mukulin David sampai koma gitu kan. Mungkin dia berharap nih hasilnya nih kalau lo punya masalah sama gue. Biar orang tahu gitu kan. Ya. Ternyata kan tidak. Satu dunia tahu kok, satu Indonesia tahu kok. Tahu. Iya, Tahu, Bro. Tapi terlepas misalnya itu kasusnya memang mungkin yang salah benar siapa gitu ya. Dengan adanya video itu kan udah kelihatan, lu salah udah gitu loh. Iya. Kan motivasi gini misalnya, dia dimukulin anak orang karena mungkin ya ini bukannya gue belain ya. Mungkin ya yang dipukulin bermasalah banget. Kayak misalnya Joe punya pacar gitu kan. Pacarnya ngerengek gitu kan. Terus gara-gara ini ada cowok nih ngisangin aku mulu nih, lu pukul gitu kan. Ngisanginnya tapi ada 3 taraf nih, ngisangin biasa, ngisangin parah banget gitu. Mampus sih. Iya kan? Iya. Tapi kan dengan adanya video itu, ya lu kelihatan lu Mau salah. alasan lu Iya. apapun tetap Mau salah. alasan gitu. apapun lu satu mukul. Kedua udah gak berdaya lu pukulin. Kenapa gak lu bawa ke polisi aja? Iya. Itu udah salah sih. Benar-benar. Kan gak bisa kontrol emosi juga gitu kan. Iya, itu. Terus Ya, jadi ngerasa. Pemikiran aja. Ya ngerasa. Ya kayak gitu kan. Iya, jadi Iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di videoin jadi ngerasa cowboy. benar. Jadi ngerasa Arnold Schwarzenegger, John Wick gitu kan. Kayak Arnold Schwarzenegger kayaknya anak sekarang nggak tahu sih siapa. Mau jadi apa sih? Lupa lagi. Terminator anjir. Terminator ya. Oh ya nggak tahu deh. Tahu. Nggak tahu. Terminator ya. Terminator ya. Kayak gitu sih. Jadi buat apa sih? Apa ngerasa jagoan tapi akhirnya lu nggak tahu efeknya gimana. Iya. Lu nggak tahu efeknya sampai mungkin ya keluarga lu kena apa? Kena imbas. Salah lah. Kena Iya, imbas juga, orang banyak sampai ya pacar juga kena kan? Iya. Sampai sekolah. Teman-teman lu juga kena, Bro. Emang ya? Kan Oh iya gua iya tahu iya. kan. Sekolahnya kan jadi kalau mau bikin masalah jangan ngajak-ngajak orang gitu loh. Iya. Ya maksudnya jangan bikin masalah loh yang lu nggak Iya. tahu efeknya seperti apa gitu kan. Benar. Jadi kalau punya otak dipakai Pakai. makanya. Jadi dipakai tuh jangan buat apa namanya Jangan buat yang gampang-gampang nih kalau gue mukul akibatnya apa nih? Oke, gue nggak takut dipukul apa dipanggil polisi. Oke, setelah dipanggil polisi, impact ke keluarga gue apa nih? Impact ke anak ini apa nih? Impact ke teman-teman gue seperti apa nih gitu kan? Harus ada pikiran panjang. Iya, lah. benar. Pemikiran yang jangka panjang gitu loh. Ya lebih wise gitu ya. Ya. Ya semoga nggak ada kejadian lagi ya. Ya. Benar. Semoga ya. Maksudnya kita pernah bahas juga kan kemarin kayak ini udah lagi anteng-anteng aja. Udahlah. Udah, Bro. Biar nanti isi berita itu tentang apa Yang namanya? positif. Iya. Atau yang paling negatif selebritis berantem sama selebritis Benar. gitu aja. Nggak yang wah gila arena WWE
tempat umum. Iya. Karena efeknya lumayan, karena selain tadi Indonesia pada tahu, mungkin akan jadi contoh ya. Contoh bagi orang-orang yang sama kayak. Iya, apalagi kalau misalnya nanti proses hukumnya mungkin gimana ya. Iya. Semoga aja bisa ditindak dengan baik dan benar, karena takutnya gue mukulin doang paling segini hukumannya. Iya, Takutnya kayak gitu. Takutnya. Paling cuma dipamerin depan orang. Iya. Paling kalau gue kena, toh gue gak punya keluarga lagi. Takutnya ya. Semoga kita masih percaya dengan bapak-bapak polisi. Semoga kasusnya cepat ditangani ya. Iya, Ya. benar. Dan Bagus, buat bagus. David semoga cepat Sembuh. ya. Oke lah. Udah ya. Akhir kata Guardian. Dan gue Jo. Rafa. Sampai ketemu lagi di Obrol and Roll selanjutnya. Ya, dah.